Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya gitu ya. Eh, Cuman sekarang konten yang saya buat itu adalah bagaimana cara berbeda dengan kemarin. Sekarang kontennya cara pengisian JAD online. Ini bagi para teman-teman dosen mungkin berguna video ini. Saya akan coba jelaskan bagaimana JAD atau jabatan akademik dosen secara online ini dapat diisikan gitu ya. Teman-teman perlu teman-teman ketahui kalau di sini karena saya home base-nya itu ada di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, maka kami mempunyai situs atau website untuk JAD kami sendiri itu. Jadi bagi para teman-teman yang non UGJ, kalau yang teman-teman UGJ itu bisa menggunakan situs jad.ugj.ac.id. Nah, kemudian nanti akan diarahkan pada laman ini. Tapi bagi teman-teman yang di luar dari UGJ, mungkin hubungi dari operator ya, operator masing-masing universitasnya. Oke, teman-teman. Jadi JAD online ini atau jabatan akademik dosen ini adalah sistem pengajuan secara online. Kalau untuk asisten ahli dan lektor itu masih pengajuannya ke L2 Dikti. Kalau lektor dan lektor kepala guru besar itu sudah langsung ke Ristek gitu ya, ke Ristek Dikti. Nah, sebetulnya JAD sendiri itu adalah mempermudah kita dalam mengumpulkan data gitu ya. Jadi biasanya kan gini, data-data dokumen mau diapain sih itu ya, kadang-kadang dikumpulin di terakhir baru dinilai. Nah, sekarang dengan adanya JAD online ini, maka data-data yang sudah ada secara up to date atau secara real time itu bisa kita masukkan atau bisa kita upload ke JAD online ini. Jadi saat dapat data, intinya sih cekrek upload ya, kalau saya sih bilangnya cekrek upload. Jadi dapat surat tugas, cekrek upload ke JAD online ini atau bisa ke Google Drive juga. Nah, apa sih yang kita perlukan? Yang kita perlukan satu lagi adalah pedoman ya, pedoman operasional penilaian angka kredit. Ini yang diterbitkan oleh Ristek Dikti di tahun 2019. Nah, teman-teman bisa cari di Google, bisa googling tentang pedoman operasional penilaian angka kredit. Karena buku ini sebetulnya harus, kalau bisa sih teman-teman download kemudian print gitu ya. Tapi tidak di print juga nggak jadi masalah sih, karena isian dari JAD online adalah cerminan dari isian offline yang ada di sini. Oke, kita coba masuk ke dalam satu sistem. Jadi tadi diminta online, sebelumnya kalau teman-teman itu belum registrasi, Kalau teman-teman itu belum registrasi, maka registrasikan dulu ke operator kampus masing-masing. Oke, di sini ada panduan JAD online juga yang sudah dibuat oleh operator L2 Dikti kalau nggak salah. Oke, kita masuk. Nah, tampilan awal dari dashboardnya sendiri seperti ini, cukup simple, sebetulnya tidak aneh-aneh gitu ya teman-teman. Jadi hanya ada nama, kemudian dan sebagainya. Ini ada menunya, bisa digeser-geser. Kemudian ada usulan JAD. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah ketika draft itu adalah kita membuat draft usulan gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau tidak perlu menunggu sampai akhir, kapanpun, dimanapun sebetulnya cekrek upload, masukkan ke draft gitu. Nah, ketika draftnya sudah selesai, ya ini kita artinya sudah siap mengajukan gitu, syarat-syaratnya sudah siap. Kemudian kita proses, selesai, dan sebagainya. Nah, yang penting bagi kita awal ini adalah bagaimana kita menyusun draftnya ini. Gitu. Oke, dan saya sarankan memang teman-teman membaca dulu, paling tidak membaca beberapa halaman lah dari sini gitu kan, tentang JAD seperti apa. Tapi kalau yang udah jabatannya lektor kepala mungkin sudah hafal gitu ya. Tapi paling tidak kita membaca apakah ada yang berbeda atau tidak. Ya, paling tidak di sini. Oke. Saya akan berikan untuk
proses data diri saja ya teman-teman. Jadi ini ketika kita klik draft, sebetulnya ada banyak ketika kita menambahkan usulan. Di sini saya sudah nambahkan usulan, statusnya draft. Nah, tapi saya anggap kita tambah usulan baru lah. Jadi teman-teman nanti ketika yang belum sama sekali tambah usulan, ini akan ada kosong. Dan kalau sudah ada pernah, ini ada isian. Dan kapan ketika sudah isi, gimana caranya? Ini tinggal klik tanda kaca pembesar. Nah, bagi yang teman-teman mau menambahkan usulan sendiri, ini tinggal klik tambah usulan di sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas itu kita klik ada tambah usulan. Nah, tambah usulan ini berisi betul-betul data diri dosen. Jadi ini sangat-sangat mudah teman-teman. Oke, data diri yang bisa teman-teman isi, baik ini NIDN, NIDK, itu tinggal pilih saja. Tinggal pilih. Misalkan NIDN saya 04 ya sekian gitu ya, teman-teman tinggal isi. Nanti data-data dosen ini akan terintegrasi dengan Forlab. Jadi ketika kita isi, datanya akan terintegrasi dengan Forlab. Nah, yang tidak terintegrasi, nah ini nggak perlu lah ya saya jelaskan gitu ya. Ini kayaknya NIP bisa, status ikatan kerja juga bisa, pengangkatan semuanya ini. Kalau yang pertama itu masuk di Forlab. Oke, data usulan dosen. Nah, ini yang tidak terintegrasi dengan Forlab, mulai data usulan dosen. Pertanyaannya adalah masa penilaian mulai dari. Nah, masa penilaian sendiri mulai dari kapan gitu ya. Kalau masa penilaian itu diisi tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Penilaian itu sebetulnya sih nanti juga ada menu itu ya. Ketika teman-teman lihat SK terakhir pengangkatan Jafung. Misalkan teman-teman dari status asisten ahli ingin ke lektor, asisten ahlinya berakhir di bulan Maret misalkan 2018. Misalkan teman-teman di bulan Maret 2018 berakhir atau terhitung terhitung TMT-nya itu tanggal 9, maka tanggal 12 itu teman-teman sudah bisa mengajukan penilaiannya. Jadi sehari atau beberapa hari setelah TMT, maka ini masa penilaian mulai dari. Nah, kalau sampai dengan, biasanya penilaian naik Jafung itu kan per 2 tahun ya teman-teman. Jadi mungkin bisa kita tulis karena ini bulan 12 Maret gitu ya. Ya sampai sekarang pun nggak jadi masalah, karena ini sudah terhitung 2 tahun dari masa penilaian. Katakan TMT kita tadi tanggal 10-an. Nah, nomor surat biasanya kita isi XX dulu teman-teman, karena nomor surat usulan ini yang akan diusulkan dari Univ. Karena mungkin belum ada gitu ya, karena ini juga masih draft, dan ini bisa diedit, ini bisa nanti. Tanggal surat juga isikan saja tanggal sekarang gitu ya, nanti kita bisa juga edit. Tempat kota usulan, itu kota teman-teman semua, kemudian pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya. Nah, teman-teman mau S1, S2 ya, misalkan S2 gitu ya. Bidang ilmunya apa, kemudian TMT JAD terakhir. Isian dari TMT JDA terakhir, masa kerja JAD terakhir, itu adalah dilihat dari SK, jabatan fungsional atau dari Dupak terakhir teman-teman semua. Oke, dan ini masing-masing orang akan berbeda. Silakan teman-teman lihat dokumen lagi, kapan TMT JAD terakhir. Kalau asisten ahli mau ke lektor, berarti asisten ahli terakhir kapan. Masa kerjanya berapa lama, JAD terakhir apa, usulannya mau kemana. Itu, jadi usulannya mau kemana. Oke, misalkan jadi terakhir itu dari lektor gitu ya, dari lektor S2, usulannya ingin ke lektor kepala S2 400. Nah, keterangan teman-teman bisa tambahkan sesuatu lah di sini. Intinya ini berkomunikasi dengan operator gitu ya. Apa yang mau teman-teman tambahkan? Nah, yang paling bawah itu data pimpinan perguruan tinggi atau prodi pengusul. Dalam hal ini sebetulnya tergantung dari kebijakan masing-masing universitas. Misalkan saya mengisikan di sini data pimpinannya adalah Pak Rektor atau Pak Dekan gitu ya. Atau di sini pimpinan prodi, berarti ya tadi bisa Pak Dekan atau Kak Prodi gitu ya, ketua program studi. Teman-teman bisa isikan nama, nik beliau, NIDN-nya, pangkat golongan beliau gitu ya, jabatan dan unit kerjanya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik save draft. Klik save as draft, tinggal diklik save as draft. Nah, sesudah diklik
nanti akan tersimpan dan hasilnya itu akan seperti ini. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya untuk menambah usulan dari data diri. Nah, untuk diketahui ketika usulan ini sudah masuk, maka ada beberapa lagi nanti di sini. Ada data dasar ya tadi, ada mata kuliah, riwayat pendidikan, bidang A, bidang B, dan lain sebagainya. Oke, itu mungkin akan di next video ya, di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana tentang tab-tab menu lainnya gitu ya, selain data diri. Paling tidak teman-teman sudah bisa nih sekarang mengisi data diri ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah kata, kemudian ada komentar, silahkan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.